juga alhamdulillah tadi kita dengar Bapak RW sudah melaporkan pembangunan Masjid Al-Hikmah ini sampai 134 juta. Subhanallah, 3 bulan PRW. 3 bulan. Alhamdulillah, subhanallah, ini kreditnya Masya Allah bagus ya Bapak-Bapak. Ini adalah bukti nyata bahwa Bapak RW, Pak RT, DKM, tokoh masyarakat, para ustaz, warga seluruhnya, kaum muslimin wal muslimatin ini bahu-membahu berjuang bersama dan dengan penuh keyakinan bahwa masjid ini jadi, rumah Allah ini jadi, maka Allah takdirkan masjid ini jadi. Dan yang infaknya, baik tenaganya, baik keringatnya, lelahnya, walaupun kita membangun masjid hanya sedikit, maka Allah ciptakan nanti rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kau akan apa? Berkah ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang kerja di masjid senantiasa dibarokahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi kehidupannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berinfak diganti oleh Allah dengan rezeki yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dakwah itu insya Allah tahap kedua, mudah-mudahan bisa 2 lantai dengan sesuai gambaran. Yakin Pak? Boleh tanya ke Pak RW. Hakul yakin, jangan pesimis. Aduh, di mana? Aduh, kumaha ini gini mulai semen, mulai pasir. Jangan takut. Allah akan hadirkan orang-orang yang cinta berinfak di Masjid Al-Hikmah. Jadi insya Allah Bapak-Bapak yakin. Nah sekarang tanggung jawab kita adalah mengisi. Ya, Bapak-Bapak jangan rajin membangun tapi isinya tidak ada. Nah, jadi kewajiban Bapak-Bapak mengisi, memakmurkan, sholat berjamaah. Ya, kan sholat itu sudah ditentukan waktunya di surat An-Nisa. Sudah ditentukan waktunya. Jadi Bapak-Bapak sholat berjamaah makmurkan ini masjid. Insya Allah ya, warga berjamaah, semuanya berjamaah di masjid ini, maka kampung ini akan barokah, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa suratul Fatihah ya faridal hamdi wa ya kasifal ghammi ya man yahdihi yaghfiru wa yarham wa ya nafiyal bala'i ya Allah wa ya nafiyal bala'i ya Rahman wa ya nafiyal bala'i ya Rahim. Istajib wa lana wa du'ana qabulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik hadirin jemaah sekalian, sebelum pengajian dimulai materi, saya mohon izin ke Bapak-Bapak semua, bukan untuk menggurui, menasehati, tetapi kita sama-sama belajar di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan tetap semangat Bapak-Bapak ya. Yang pertama sebelum ke materi, mengecek sholat kita ketika berjamaah. Masih ada terjadi beberapa kesalahan. Yang pertama, kesalahan sholat berjamaah adalah ketika sholat subuh. Apa kesalahannya? Kesalahan kita ketika sholat subuh adalah kita banyaknya datangnya telat. Terus kedua, kita sholat sunnah qobliyah. Terus buru-buru aja, buru-buru kumat. Nah ini subuh dibahas ya Pak. Jadi yang pertama, Bapak-Bapak sholat subuh itu ya sekarang sudah jam 4 lewat 12 menit ya. 12 menit, nanti jam 4 lewat 10, nanti jam 4 lewat 5, nanti jam 4 lewat 3. Nah kalau yang bangunnya setengah 4 sedang ya Pak, jangan jam 4 repot ya Pak. Jadi sholat subuh ini banyak beberapa kesalahan. Yang pertama Bapak-Bapak ya, usahakan itu datang di awal waktu
datang ke masjid di belakang berdiri ngobrol. Nah ini rugi. Ya kata Rasulullah SAW, rakaat fajri khairu wa ma fiha. Barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat qobliyah subuh, salat sunat fajar, maka pahalanya dunia dan isinya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Ya, siapa yang paling kaya di dunia ini? Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang paling kaya adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, ya Pak ya, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Ini jangan sampai nih, ya Pak ya, rugi, karena pahalanya dunia berserta isinya buat kita. Jadi Bapak harus melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, ya Pak. Kemudian sunnah qobliyah subuh itu jangan dulu buru-buru qomat, Pak. Ya nih, yang muazzin jangan buru-buru qomat, tunggu Pak, 15 menit, ya 15 menit, tunggu 15 menit. Kenapa? Karena saudara kita masih di jalan, apalagi di atas, turun ke bawah kan capek. Ya, kemudian ada yang baru bangun, kemudian ada yang baru abdas. Jadi tunggu Pak 15 menit, tunggu, jangan dulu buru-buru qomat. Ya, saya kasihan, ya Pak ya. Nah kemudian ketika sholat apa? Ini masih ada yang mendahului imam, tidak boleh Pak. Ya, rugi Bapak-bapak. Ya, ada orang akan dihisab di akhirat nanti rajin ibadah, tapi pahalanya kosong. Apa itu? Orang yang mencuri di dalam sholat. Jadi Bapak jangan sampai mendahului imam. Ya, apalagi assalamualaikum. Ya, assalamualaikum itu imam harus assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita. Jangan imam assalamualaikum kita ikut assalamualaikum, ya Pak. Jangan mendahului imam. Dan ini yang bahaya lagi, amin, Bapak-bapak ya. Jadi usahakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan langsung ditembak, amin. Jadi dalam hadisnya, dalam kitab Fathul Mughith dijelaskan bahwa ketika menjawab amin, si makmum itu harus imam dulu. Jadi imam dulu waladdallin. Imam kasih nafas, Rabbi firli wali walidayya, baru imam baru kita ikut amin. Jadi jangan imam waladdallin, amin. Jangan Pak. Ya. Jadi dalam kitab Dulatun Nasihin juga dijelaskan bahwa ketika waladdallin, imam tarik nafas dulu, Rabbi firli wali walidayya, amin. Ya Pak ya, siap ya Pak ya. Nanti kalau berjamaah jangan langsung ditembak imam waladdallin, amin. Jangan Pak ya, tahan dulu. Jadi Rabbi firli wali walidayya, amin. Baik ya. Terus kesalahan kita ketika sholat tadi mendahului imam ini, hati-hati Bapak-bapak ya, sepele tapi bahaya. Jangan mendahului imam. Sekali lagi, jangan mendahului imam Bapak-bapak ya. Baik, dari jamaah sekalian, itu sedikit evaluasi bagaimana kita supaya sholat kita rapi dan tumanina. Dan yang kedua, sebelum ke materi, saya akan membacakan beberapa hadis mengenai giroh, mengenai semangat berjamaah di masjid. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum bi baitihi summa atal masjida kana sholatin hatta yarji'a fala yaqul hakadha wa sabaka baina asabihi." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila wa idza tawadda'a ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka ia berada dalam sholatnya hingga ia kembali. Maka janganlah ia melakukan sesuatu. Beliau menghilangkan jari-jari tangan satu ke tangan yang lain.
Jadi Rasulullah SAW, barang siapa yang dari rumahnya berwudu dengan sempurna, kemudian pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, maka bapak-bapak, seperti hari ini kita tadi sholat maghrib keadaan berwudu berjamaah, semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menunggu waktu sholat berikutnya, maka ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti menyilangkan dua jari Rasulullah, maka kita akan duduk bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Abu Umamah, bahwa Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja min baitihi mutakhahiran ila salati muqarrabati wa ajruhu ka ajrihi hajj liyu wa man kharaja ila tabi'i zuhul adu illa iyyahu wa khuruju. Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat fardu sedangkan dia dalam keadaan suci telah berwudu dari rumahnya, maka pahalanya seperti orang yang pergi haji dan berihram. Ya. Jadi hadis ini sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud alaihissalam. Jadi orang Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid melaksanakan sholat fardu berjamaah sedangkan dia dalam keadaan suci telah berwudu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dan berihram. Dan barang siapa yang pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat duha dan tiada niat lain kecuali melaksanakan sholat duha, maka pahalanya seperti pahala yang orang melaksanakan umroh. Jadi bapak-bapak dari rumah ambil wudu, udah rapi. Nah, makanya biasain wudunya di rumah. Jadi kenapa Rasulullah selalu istiqomah di rumah? Jadi rumah itu supaya tenang, rumah itu supaya tingis, supaya mulus rahayu, putra putri orang, keluarga orang sadaya, anggo wudu, anggo sholat sunnah, anggo zikir, anggo baca Quran, nikmat kita bumi pak. Ya, kalau sampai bumi dijadikan kuburan. Jadi tidak boleh kata Rasulullah rumah itu seperti kuburan, tidak dipakai sholat sunnah, tahajud, tidak dipakai zikir, tidak dipakai membaca Al-Quran, tidak dipakai wudu, maka kata Rasulullah rumah itu seperti kuburan. Jadi bapak itu hadis yang kedua. Hadis yang berikutnya bahwa dikatakan barang siapa yang berwudu dari rumahnya menuju masjid melaksanakan sholat fardu berjamaah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan satu langkah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak itu pahala orang yang dari rumah berangkat ke masjid, hiji langkah dosa-dosa orang dihapuskan ku Allah, hiji langkah ditinggikan derajat orang ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang selalu berjamaah di masjid, maka di padang pasar itu kelompoknya berbeda kata Rasulullah SAW. Berbeda dari mana? Mereka akan bersinar karena ada bekas wudhunya, ada bekas wudhu sholat bapak-bapak. Jadi insya Allah dari tiga hadis ini mendapatkan kita supaya lebih giroh, semangat lagi mengisi di masjid, bertanggung jawab mengisi di masjid. Jadi lebih semangat lagi bapak-bapak ya. Tadi hadis tiga yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan hadis ini menambah semangat bapak-bapak untuk selalu berjamaah di masjid. Jangan sholat di rumah pak. Rasulullah tidak pernah sholat di rumah, sholat wajibnya. Rasulullah sholat wajibnya selalu di masjid. Walaupun dia sakit digotong dengan tandu, walaupun dia mau meninggal digotong oleh sahabat ke masjid. Sholat sunnah Rasulullah di rumah. Itu bapak sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat tobat itu di rumah Rasul. Tapi sholat wajib tidak pernah Rasul di rumah. Ya pak. Jadi jangan pernah kita sholat wajib itu di rumah, di masjid berjamaah. Ustaz, saya mah tidak bisa bacaan. Bapak-bapak tidak bisa bacaan, masuk ke masjid berjamaah dengan imam.
nggak bisa baca surat, tapi kalau berjamaah dengan imam maka pahalanya besar. Ya Pak ya, jadi selalu istiqomah berjamaah di masjid. Baik, dari jamaah sekalian, kita bahas tentang kitab Kaifiyah. Apa itu kitab Kaifiyah? Kitab Kaifiyah itu adalah kitab yang menjelaskan tata cara berziarah yang dianjurkan dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita biasa ziarah, ya, punten, kalau jalan ke makam biasa kita tahlil, terus ya tahlil, terus langsung doa, terus. Nah, tapi abdi masih hadina kitab Kaifiyah di fotokopi apa? Ya, bapak-bapak bisa disimpan, ya, bisa disimpan di bumi di apalnya, ya. Jadi beres bapak-bapak tahlil, beres tahlil kan, Assalamualaikum ya ahlil kubur, itu tuntunan Rasulullah. Pertama, apa? Upami manden ziarah, tuntunan Rasulullah, ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, beri tawasulan, ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, Assalamualaikum ya rizalul goib, Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, kata bapak-bapak, pertama kamu datang ke kuburan. Upami orang doa ke kuburan bapak orang, ibu orang, ya Pak. Jadi Rasulullah selalu berziarah setiap hari Jumat pada subuh.